وشرط في معقود عليه مزمنا كان أو ثمنا ملك له أي العاقد عليه ولا يصح بيع الفضول. Dan disyaratkan di dalam ma'qud alaih, baik itu mabek atau saman, milkun lahu, dimiliki oleh orang yang melakukan akad. Ini syarat yang kedua yang ada dalam kitab matan ini yang berkaitan dengan ma'qud alaih. Syarat yang kedua dari ma'qud alaih adalah baik itu saman atau mabek harus dimiliki oleh pelakunya. Misalnya mas mabek berarti miliknya baik, saman berarti miliknya mustaqim. Tetapi yang dimaksud dengan memiliki di sini bukan dalam arti memiliki yang sebenarnya harus memiliki, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah pelaku akad itu memiliki kuasa atas objek yang diakadi, atas ma'qud alaih. Kuasa itu bisa jadi karena dia sebagai pemiliknya, atau bukan pemiliknya tetapi dia sebagai wakil dari pemiliknya, atau dia sebagai orang yang memiliki kuasa, sebagai orang yang memiliki kuasa atas objek yang diakadi itu. Bukan milik, bukan wakil, tapi punya kuasa. Misalnya seperti walinya sobi, misalnya seperti nazirnya masjid atau lainnya. Jadi kalimat milkun lahu di sini pokoknya sekiranya pelaku akad itu memiliki kuasa secara syar'i atas objek yang diakadkan, baik itu mabek atau saman. Oleh karenanya fala yasihu, maka tidak sah baik fuduli, jual beli fuduli. Jual beli fuduli ini adalah istilah dari praktek jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknya atau bukan wakil dari pemiliknya, atau secara umum orang yang tidak memiliki kuasa atas objek yang diakadi. Praktek seperti itu namanya bai' fuduli. Seperti misalnya barangnya bukan miliknya baik, lalu dijual oleh baik tanpa seizin pemiliknya, maka praktek jual beli itu tidak sah. Disebut dengan praktek bai'un fuduli. Contoh misalnya ada orang berkunjung ke rumah temannya. Kebetulan temannya ini punya toko dan ngobrol di toko. Kemudian tengah-tengah ngobrol, yang punya toko temannya ini ke belakang mau ke jeding, tinggal temannya ini ada di toko. Ada pembeli datang, lalu dia layani. Beli apa? Seperti layaknya dia penjual. Baru setelah itu temannya datang, lalu cerita, tadi orang beli saya layani. Praktek seperti ini jual beli tadi namanya bai' fuduli, karena dia melakukan transaksi jual beli tanpa izin pemilik. Dia bukan wakil, dia bukan pemilik, dan dia juga bukan orang yang punya kuasa atas barang yang diperjualbelikan. Maka praktek yang seperti itu namanya bai' fuduli. Hukumnya menurut pendapat mazhab Syafi'i qaul jadid yang kuat adalah tidak sah, meskipun dengan dzon ridho, meskipun pelaku tadi yakin ini pemiliknya pasti ridho, bahkan seneng, tetap tidak sah. Jadi saya yakin ini teman saya ini seneng
akan berterima kasih kepada saya kalau saya layani pembeli ini, tapi dia tidak izin dulu, maka praktek itu tetap tidak sah karena dia bukan orang yang punya kuasa atas objek yang diperjualbelikan. Demikian menurut mazhab Syafi'i, qaul jadid yang kuat. Tetapi menurut pendapat qaul qadim dan mazhab yang lain, juga salah satu qaul dalam mazhab yang dalam qaul jadid, bai' fuduli itu hukumnya ditangguhkan. Artinya ditangguhkan apabila ternyata pemilik yang sebenarnya mengizinkan praktek jual beli itu dan dia rela atas praktek jual beli itu, maka hukumnya menjadi sah. Seperti temannya tadi itu yang melayani toko tadi, setelah temannya datang dia cerita, tadi ada orang beli, saya layani. Oh ya, terima kasih. Nah, berarti pemiliknya ini ridho, maka hukumnya adalah sah kalau begitu menurut qaul qadim dan salah satu pendapat dalam mazhab qaul jadid serta dalam mazhab yang lain. Tetapi pendapat yang kuat dalam qaul jadid, meskipun dia pemiliknya mengizini, tetap tidak sah. Wa yasihu bai'u mali ghairi zahiron. Kemudian musannif memberikan memberikan masalah-masalah yang dikembangkan dari syarat tadi. Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan syarat adanya ma'qud alaih itu harus dimiliki atau dikuasai oleh pelakunya, dan sah menjual harta milik orang lain zahiron, secara zahir miliknya, milik orang lain itu. Inbana, apabila nyata, ba'dal bai', setelah transaksi jual beli, annahu lahu, sesungguhnya barang yang dijual itu ternyata miliknya. Contohnya seperti ka'an ba'a, sebagaimana ada orang menjual mala muwarisi, harta ahli waris, orang yang harta diwaris kepadanya. Misalnya orang tuanya meninggal, itu namanya pewarisnya, muwarasau, pewarisnya yang diwaris kepadanya. Harta mewarisnya dzonan hayatahu, dengan menyangka bahwa pewaris itu masih hidup. Fabana maitan, ternyata pada saat jual beli pewaris tadi sudah mati. Hina idzin, pada saat transaksi jual beli dilakukan. Misalnya ada orang menjual harta milik bapaknya tanpa seizin bapaknya. Jadi mengambil harta milik orang tua tanpa seizin itu sama dengan mengambil harta milik orang lain tanpa seizin. Jadi hukumnya sama dengan mencuri, karena urusan kepemilikan harta antara bapak dan anak itu menurut mazhab Syafi'i itu dibedakan, beda-beda. Maksudnya tidak bisa karena miliknya bapak berarti milik anak, atau sebaliknya karena milik anak berarti milik bapak. Tidak. Selama bapaknya masih hidup, maka harta milik bapak itu tidak boleh digunakan oleh anaknya tanpa seizinnya. Kalau dia menggunakan, ya berarti ghosab, sama dengan menggunakan harta milik orang lain. Mengambil harta milik bapaknya tanpa seizin sama dengan mencuri hukumnya, sama dengan mengambil harta milik orang lain tanpa seizin. Jadi urusan kepemilikan harta antara bapak dan anak itu sendiri-sendiri, tidak bisa dikatakan karena milik bapak seenaknya diambil atau karena milik anak seenaknya diambil, tidak boleh. Nah, ini buktinya. Di sini ada masalah kalau ada anak misalnya menjual harta milik bapaknya. Waktu dia menjual,
dia yakin bapaknya itu masih hidup, berarti dalam dugaannya dia secara zahir harta ini miliknya bapaknya, dia bukan pemiliknya. Tetapi ternyata pada saat transaksi jual beli dilakukan, bapaknya itu meninggal, sudah mati, dan bapak tadi tidak punya anak kecuali orang tadi. Berarti hakikatnya pada saat jual beli barang itu miliknya. Misalnya sepeda motor bapaknya diambil, dicolong, bawa keluar, dijual. Pada saat menjual yakin bapaknya masih hidup, secara zahir sepeda motor itu adalah miliknya bapaknya karena dia menyangka masih hidup bapaknya. Tetapi tanpa sepengetahuan dia, ternyata pada saat jual beli tadi, misalnya jual belinya jam 10 malam, jam 11 malam bapaknya kena stroke, mati, dia tidak tahu. Berarti pada saat jam 12 malam hakikatnya sepeda motor itu milik anaknya tadi, karena bapaknya tidak punya ahli waris kecuali anaknya, dijual. Nah, praktek seperti ini secara zahir sepertinya bek fuduli, secara dugaannya pelaku, tetapi hakikatnya bukan bek fuduli karena sepeda motor itu pada saat dilakukan jual beli sudah menjadi miliknya. Oleh sebab itu secara hukum syara akad tadi dikatakan sah, bukan bek fuduli, tetapi pelakunya tetap berdosa. Anak tadi berdosa karena ketika menjual dia menyangka bukan miliknya. Atau contoh lain seperti begini, ada orang mencuri sandal temannya, dikira punya temannya, diambil, dicuri, dibawa ke pasar, dijual. Setelah dijual baru sadar ternyata sandal yang dia jual tadi adalah sandal miliknya sendiri. Maka hukumnya jual belinya sah, tidak apa-apa. Meskipun dugaannya ketika dia menjual tadi dalam pikirannya itu bukan miliknya. Hukumnya sah, tetapi praktek itu adalah berdosa. Karena ketika melaksanakan dia meyakini perbuatan itu adalah perbuatan yang dosa. Sebab ada kaidah perbuatan dosa dan tidak itu kebanyakan madhar hukumnya itu kepada dzon. Al-Imam Izzuddin bin Abdussalam dalam Qaidul Kubronya mengatakan terkadang ada perbuatan itu hakikatnya dosa tetapi karena dzon menjadi tidak dosa. Ada perbuatan hakikatnya itu kurbah, perbuatan baik, tapi karena dzon yang salah atau karena maksud yang salah menjadi dosa. Imam Izzuddin mencontohkan seperti ada orang dalam peperangan, misalnya dia bermaksud akan membunuh temannya. Kalau dibunuh di luar peperangan ini gampang ketahuan, nanti ketemu yang bunuh. Pas peperangan ini kesempatan, kalau saya bunuh di medan pertempuran tidak akan tahu kalau saya membunuh, dikira dibunuh oleh musuh. Pas pertempuran ditembak, maksudnya membunuh temannya, ternyata kena komandannya orang kafir misalnya. Mestinya membunuh orang kafir di medan pertempuran itu pahala, tetapi karena dia maksudnya menduga itu temannya, maka perbuatan itu tetap berdosa karena dzon tadi. Sebaliknya, maksudnya membunuh orang kafir tapi kena temannya, maka mestinya membunuh temannya berdosa, tetapi karena dia dzonnya itu adalah orang kafir, hukumnya tidak berdosa, malah mendapatkan pahala. Oleh sebab itu dalam jual beli, keabsahan jual beli itu belum tentu perbuatannya boleh. Ada jual beli itu yang sah tapi haram, ada yang haram tapi tidak sah juga ada. Ada yang sah tapi haram, ada yang tidak sah tapi tidak haram juga ada. Jadi urusan sah dan haram itu beda. Nanti di belakang ada macam-macam jual beli yang diharamkan dan menyebabkan tidak sah. Ada juga macam-macam jual beli yang diharamkan dan tidak berpengaruh kepada keabsahannya. Nah, termasuk di sini. Di sini ini hukum jual belinya sah tapi perbuatannya adalah
berdosa karena ketika dia menjual tadi dengan meyakini itu barang bukan miliknya. Kenapa kok sahli tabayyun annahu milkuhu? Karena nyata-nyata sesungguhnya mabe itu adalah miliknya pada saat jual beli. Wala athara li dhanni khata'in, dan tidak ada pengaruh atas dugaan yang salah. Dalam kaidah dikatakan la ibrata bidzan al-bayyin khata'u, tidak ada anggapan dengan dugaan yang nyata-nyata salah. Bana sihatu, yang ternyata nyata keabsahannya. Li'annal i'tibaro, karena yang dianggap fil uqudi, di dalam praktek-praktek akad, bima fi nafsil amri, itu adalah dengan sesuatu fi nafsil amri, yang ada pada kenyataannya. La bima, bukan dengan sesuatu fi dhonnil mukallafi, yang ada dalam zonnya mukallaf. Jadi praktek seperti tadi hukumnya adalah sah tapi berdosa. Kenapa kok sah? Karena kenyataannya barang yang dijual tadi nyata-nyata hakikatnya adalah miliknya penjual, meskipun dalam dugaannya itu bukan miliknya. Sebab ada kaidah al-ibrah fil uqud bima fi nafsil amri, ay binisbat lis-sihha wal butlan. Di dalam akad jual beli itu yang dipertimbangkan dalam hukumnya itu mengenai sah dan tidaknya adalah kenyataannya. Apabila kenyataannya itu sudah memenuhi syarat dan rukunnya, meskipun tidak disadari oleh pelakunya, hukum akad itu tetap sah. Berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah ada kaidah wal ibrah fil ibadah, fal ibrah fil ibadah bima fi dhannil mukallaf bin nisbat li sukutit tolab, wa bima fi nafsil amri bin nisbat li sukutil qada. Tetapi kalau dalam ibadah, yang dianggap dalam ibadah itu adalah bima fi dhannil mukallaf, dengan apa yang ada dalam dugaan orang mukallaf, tetapi bin nisbat, jika dinisbatkan li sukutit tolab, pada gugurnya tuntutan. Misalnya ada orang sholat zuhur, dia tidak sadar kalau sarungnya najis, dia menduga sarungnya suci, sholat zuhur semuanya. Jam 4 setelah masuk waktu asar, dia ya baru sadar ternyata baju sarung yang saya pakai sholat zuhur itu ada najisnya. Maka dia tidak berdosa, karena sholat tadi sudah dianggap cukup di dalam tuntutan untuk mengerjakan sholat zuhur pada waktunya, karena dia sudah menduga sholatnya itu adalah sah, sehingga kodoknya tadi tidak dikatakan berdosa sebab tidak sengaja. Al-ibrah fil ibadah fi bima fi dhannil mukallaf bin nisbat, tetapi dinisbatkan atas gugurnya tuntutan untuk mengerjakan ibadah pada waktunya. Tapi wa bima fi nafsil amri, dan harus sesuai dengan kenyataan bin nisbat li sukutil qada, kalau dinisbatkan atas gugurnya kewajiban qada. Kalau urusan apakah sholat tadi sudah mencukupi untuk tidak wajib diqadha atau tetap wajib diqadha, ya harus sesuai kenyataannya. Kalau kenyataannya tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya dan dia tahu, maka meskipun dia tidak berdosa tetapi dia wajib untuk mengqadha. Jadi kalau dilengkapkan kaidah tadi berarti al-ibrah fil uqud bima fi nafsil amri bin nisbat lis-sihha wal butlan, wal ibrah fil ibadah bima fi dhannil mukallaf bin nisbat li sukutit tolab, wa bima fi nafsil amri bin nisbat li sukutil qada. Faidatun. Kemudian faedah. Di dalam faedah ini juga memuat masalah-masalah
yang masih ada kaitannya dengan syarat tadi. Syarat adanya ma'qud alaih harus dikuasai atau harus ada pada kekuasaannya orang yang melakukan akad secara syar'i. Yang pertama, faedah pertama, lau akhoda, apabila ada seseorang itu mengambil min ghairihi, dari orang lain, mengambil sesuatu dari orang lain, bitorikin, dengan cara jaizin, yang diperbolehkan secara syarak, misalnya jual beli atau hibah, mengambil sesuatu dzanna hillahu, yang mana orang itu menduga atau menyangka atas halalnya barang yang dia ambil, wahwa, padahal benda tadi haramun, haram batinan pada kenyataannya. Misalnya ada orang membeli sepeda motor yang plong-plongan, tidak ada surat-suratnya. Dia tidak tahu kalau sepeda motor itu sepeda motor curian. Dia menduga sepeda motor itu adalah halal, bukan barang curian misalnya. Atau dia diberi sesuatu oleh orang lain, dia tidak menduga, tidak tahu bahwa barang yang dia terima itu adalah barang yang haram. Dia menyangka barang yang dia terima itu adalah barang yang halal. Maka apakah dia boleh menerima atau tidak, ditafsir. Apakah itu ada tuntutan atau tidak, di akhir nanti akan ditafsir. Tafsilannya, fa in kana, maka apabila ada zahirul ma'khud minhu, zahirnya orang yang diambil darinya, maksudnya zahirnya penjual, zahirnya yang memberi tadi, al khair, adalah orang yang baik. Orang yang menjual sepeda motor plong-plongan tadi kelakuannya baik. Dia mengatakan ini sepeda motor ini surat-suratnya hilang, tidak ada, ini milik saya ini. Dan orang yang menjual tadi memang dikenal sebagai orang baik, tidak pernah ketahuan mencuri, tidak ada orang yang mengatakan dia itu pencuri, bukan preman, orang yang baiklah kelakuannya. Maka jika begitu, lam yutolab fil akhirah, maka orang yang menerima tadi tidak akan ada tuntutan di akhirat. Kalau ternyata sepeda motor itu setelah beberapa tahun kemudian pembelinya sudah mati, penjual sudah mati, sepeda motor tadi ternyata hasil curian, maka pembeli tadi tidak berdosa, sebab dia yakin atau dia itu tidak punya prasangka bahwa sepeda motor yang dia beli tadi adalah sepeda motor hasil curian, dan orang yang menjualnya memang dikenal orang yang baik-baik, berarti bukan karena kesalahannya. Tetapi sebaliknya, wa illa, jika tidak demikian, tuliba, maka dia akan ada tuntutan di akhirat. Artinya apabila pembeli tadi itu curiga, jangan-jangan sepeda motor ini ada barang curian, dan memang yang menjual itu ada tanda-tanda, apalagi yang menjual ini terkenal pencuri misalnya, atau orang preman, berarti ada kecurigaan bahwa barang yang dia beli itu hasil curian, dan memang orang yang menjual tadi ada tanda-tanda pelakunya itu bukan orang yang baik-baik. Ternyata setelah beberapa tahun kemudian benar terbukti sepeda motor tadi memang barang curian, maka tuliba, akan ada tuntutan di akhirat. Sebab dugaannya tadi didukung dengan bukti adanya pelaku paeknya atau penjual tadi adalah orang yang kelakuannya jelek. Ada kaidah la ibrata bil al-dzan mulgha illa bidalil. Dugaan itu mulgha, tidak dianggap kecuali kalau ada dalil korena. Maka dugaan tadi, kecurigaan atas barang tadi, dengan didukung adanya pelaku penjual tadi orang yang bukan orang baik-baik, itu cukup sebagai dasar
untuk tidak diperbolehkannya membeli barang yang dicurigai hasil curian tadi. Mestinya dia tidak melakukannya. Kalau dia melakukannya, maka dia berdosa. Qalahu Al-Baghawi. Berkata yang demikian ini adalah Imam Al-Baghawi. Masalah tadi disampaikan oleh Imam Al-Baghawi. Yang kedua, faedah kedua disampaikan oleh Imam Ghazali. Walawishtaro, ini juga masih berkaitan dengan syarat tadi. Walawishtaro to'aman, apabila seseorang itu membeli makanan fid zimmah, pembeliannya dilakukan dengan cara zimmah. Dengan cara zimmah itu maksudnya samannya tidak ditentukan. Jual beli itu ada dua macam, ada bai'ul ain atau syira'ul ain, ada bai'ul zimmah atau syira'ul zimmah. Kalau bai'ul ain atau syira'ul ain itu sekira barang yang diperjualbelikan itu ditentukan bendanya. Misalnya saya datang ke toko, saya bilang sama penjualnya, di toko ada aqua kemasan tanggung, saya ambil, Pak, aqua kemasan tanggung ini berapa harganya? Berarti mabeknya jelas ini, ain ini. Oh, harganya 2000. Oh ya, saya ambil uang 2000. Saya katakan, oh ini Pak uangnya. Berarti samannya itu ain karena ini uangnya, dan mabeknya itu berupa ain karena ini bendanya. Itu namanya bai'ul ain. Kebalikan dari bai'ul ain adalah bai'ul zimmah. Bai'ul zimmah itu sekira mabek atau samannya itu tidak ditentukan bendanya. Misalnya saya datang ke toko, saya tanya, Pak, ada jual aqua tanggung, merek aqua? Oh iya ada, di depannya banyak, dijajar. Berarti mabeknya tidak saya tentukan yang mana, pokoknya aqua air mineral merek aqua kemasan tanggung. Itu namanya bai'ul zimmah. Artinya penjual tidak menentukan barang objek mana yang akan dijual, tetapi penjual menjual zimmah, tanggungan untuk mewujudkan mabek yang saya inginkan. Itu namanya zimmah. Atau samannya yang zimmah. Misalnya saya datang ke toko, Pak, aqua tanggung ini berapa harganya? Berarti mabeknya ain, tapi samannya tidak saya tentukan berapa harganya, 2000. Oh ya, saya beli 2000. Samannya baru saya ambilkan 2000 di sini. Nah, ini berarti mabeknya ain tapi samannya zimmah. Oleh karenanya dikatakan di dalam buya, pada umumnya praktek jual beli yang berlaku di masyarakat itu adalah zimmah. Kalau kita ke toko kan begitu mestinya. Kalau tidak saman ya mabeknya zimmah. Meskipun mabeknya itu kan ini barangnya, samannya yang zimmah. Kadang-kadang saman ditentukan, mabeknya yang zimmah. Misalnya saya beli teh botol sosro, itu zimmah, karena kan tidak ditentukan, baru diambilkan. Atau saya beli teh botol sosro ini berapa harganya? 2000. Oh iya, mabeknya ain tapi samannya zimmah. Jadi pada umumnya praktek jual beli di masyarakat itu zimmah, baik saman atau mabeknya. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan dalam jual beli zimmah itu syaratnya harus samannya itu dibayarkan di tempat, tidak boleh diutang, tidak boleh, karena termasuk bai'ul kali bil kali atau bai'ud den biden. Rasulullah melarang bai'ud den biden. Contoh begini, misalnya saya datang tadi ke toko, Pak, saya beli teh botol sosro. Oh ya, berarti mabeknya kan zimmah kan, diambilkan barangnya. Berapa harganya? 2000. Oh ya, tak bayar besok Pak. Berarti mabeknya berupa zimmah, samannya berupa zimmah, bai'ud den biden, maka tidak sah dan haram hukumnya. Jadi caranya kalau mau ngutang, tentukan dulu barangnya. Pak, ada teh botol sosro? Oh ya ada, mana? Oh ini, ya Pak, ini saya beli. Loh, kalau begitu berarti mabeknya berupa ain. Berapa harganya? 2000. Oh ya, besok tak bayar. Nah, tidak apa-apa kalau begini. Tidak terjadi bai'ud den biden. Tapi kalau
mabeknya zimmah, samannya zimmah, maka terjadi bai'udden bidden, hukumnya haram dan tidak sah. Nah, kembali ke sini. Di sini ada masalah kalau ada orang memberi makanan dengan cara fi zimmah, maksudnya samannya tidak ditentukan. Misalnya tadi seperti, Pak, teh botol sosro ini berapa harganya? Mabeknya ain misalnya. Oh, harganya 2000. Oh ya, saya beli. Samannya berupa zimmah. Waqadha, lalu pembeli tadi menunaikan pembayaran penjualan tadi, pembayaran dari mabek tadi, min haromin, dari uang atau harta yang berasal dari benda haram, dari barang yang haram. Misalnya ada fulan mencuri uang 10.000. Nah, lalu ke toko, datang ke toko, Pak, saya beli minuman teh botol sosro, ada Pak? Oh ya ada ini. Oh ini tah. Berapa ini Pak? Dipegang minumannya, ditanya, berapa harganya ini Pak? 10.000. Oh ya, saya beli 10.000. Berarti mabeknya itu ain, samannya zimmah. Nah, lalu kemudian dia bayar pakai menggunakan uang hasil curian tadi. Jual belinya secara zimmah, lalu dia membayar saman tadi menggunakan uang hasil curian tadi. Apakah teh botol ini halal atau haram diminum? Ada tafsir di sini. Fa in akbadahu lahu al-ba'i, apabila penjual menyerahkan mabek, ya, menyerahkan mabek kepada pembeli tadi, biridhahu, dengan ridhonya baik, qabla taufiyatis saman, sebelum pembeli membayar samannya, halalahu akluhu, maka pembeli halal untuk memakan makanan yang dia beli tadi. Jadi misalnya tadi, Pak, berapa teh botol sosro ini? 2.000. Di kantongnya ini ada uang, yang di kantong itu uang hasil curian. Oh ya, saya beli, berarti samannya saman yang fi zimmah. Sebelum dia bayar, diminum dulu. Pak, saya minum ya, nanti saya bayar belakangan. Oh ya, enggak apa, saya minum dulu. Diminum dengan atas ridhonya pemiliknya sebelum dia bayarkan. Habis diminum, baru dia ambil uang hasil curian tadi untuk membayar. Minuman yang diminum tadi hukumnya adalah halal. Tapi bukan berarti praktek jual belinya itu halal, tidak. Tetap membayarnya di hak dosa, karena tadi membayar menggunakan barang yang haram. Jadi praktek ini jangan dikatakan, oh berarti ini boleh untuk cuci uang, berarti tidak. Tetap ini hukum minumannya tok itu halal, tetapi bayarnya pakai uang haram curian tadi tetap hukumnya berdosa. Bukan berarti kemudian, kalau gitu enak saya mencuri barang kemudian saya buat cara seperti ini maka halal. Tidak, tetap haram. Yang halal hanya ini boleh diminum. Kenapa? Karena praktek ini bukan tergolong bek fuduli. Sebab ketika dia sudah membeli dengan cara saman zimmah, akadnya itu sah sudah. Akadnya sah dan dia boleh untuk mengambilnya, meminum tadi karena sudah seizin penjualnya. Adapun kemudian dia bayar utangnya tadi menggunakan uang haram, itu urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan akad jual belinya. Berarti pembayarannya itu yang tidak sah. Pembayaran samannya yang tidak sah. Mestinya harus dibayar dari saman yang dari miliknya sendiri. Itu maksudnya. Jadi bukan tergolong bek fuduli. Au ba'daha, atau dia memakannya tadi, memakan makanan tadi ba'daha, setelah membayar saman, setelah dibayar samannya. Tetapi ma'ilmihi, atas dengan sepengetahuan pembeli atau serta mengetahuinya penjual, serta mengetahuinya penjual, annahu, bahwa sesungguhnya saman yang dibayarkan kepadanya haramun, itu adalah barang yang haram. Atau misalnya setelah dibayar tapi pembeli tahu, penjual tahu, ini saya bayar ya, tapi ini uang nyolong loh ini.
saya tadi dapat nyolong ini apa, oh nggak apa-apa sudah ambil sudah misalnya begitu, lalu diminum, halal aidon, maka halal juga, tetapi bagi penjual haram menerimanya. Wong dia sudah tahu bahwa itu uang curian kok diterima. Wa illa, jika tidak demikian, haruma, maka haram untuk memakan makanan tadi. Ila ayyubri'ahu, sampai dengan penjual itu membebaskannya, au yufiyahu, atau membayar saman, min hillin, dari barang yang halal. Qala, berkata hu, pada yang di atas tadi, Syekhuna, guru kita Ibnu Hajar Al-Hitami. Wa tuhru, ya. Ada yang perlu dibahas? Masih kurang paham dengan takbir anaul ka'an ba'ah malam warid bihi dhonan hayatu tahu. Di situ kok sepertinya terjadi dua larangan, dua haram. Pertama, bahwa amalnya seperti tadi haram karena menduga dia bukan miliknya, karena muwaridnya itu duga masih hidup, ternyata kok mati, dan sepertinya kalau sudah tahu itu mati, itu sepertinya berarti menjual miliknya. Tetapi dalam hal warisan, di situ kalau tirkatul mayyit itu sebelum ditafrik, kan hukumnya juga masih haram. ini ahli warisnya akan tunggal tadi, ahli warisnya cuma satu. Oh, Anaknya cuma satu. Iya, berarti milik dia semuanya. Kalau hanya dua kan mustarok, nah boleh kan? Nah ya. Ini satu, berarti lima. satu sudah. Anak tunggal. Ya. Oh iya, makasih, cukup. Oh ya. Jadi dzona hayat itu bukan koid, intinya begini, pokoknya mengambil barang milik orang lain, ya. Jadi menjual dengan menduga barang milik orang lain, hakikatnya itu barang itu miliknya dia, maka praktek itu sah hukumnya, akadnya sah, tapi dosa. Tadi kan saya contohkan seperti ada orang mencuri sandal, ya, mencuri sandal dibawa ke pasar. Waktu menjual sudah yakin ini sandal curiannya, bukan miliknya, hasil mencuri. Dan dijual ternyata iya keliru tadi. Yang saya jual bukan sandal curian, tapi sandal milik saya sendiri. Akadnya sah karena nafsul amrinya itu sudah menjadi miliknya, tapi perbuatannya tetap berdosa. Maka dzonan hayat ini bukan jadi koyit, baik itu tidak punya dzon apapun, kalau itu meyakini bahwa itu barang bukan miliknya dia, maka juga hukumnya haram tapi sah kalau kenyataannya kemudian miliknya dia. Spekulasi itu, karena ada spekulasinya tadi itu, sekalipun akhirnya ya benar. Dalam syarat ma'qud ala kan harus milkan lahu. Kemudian kalau menjual VCD bacakan tanpa ada izin penggandaan atau yang lainnya dari yang memiliki hak, bagaimana hukumnya? Apakah itu termasuk hak, itu termasuk milik daripada yang memiliki hak paten tadi atau bukan milik? Nah, baik. Secara hukum barang itu sudah miliknya dia. Jadi hak paten tadi tidak ada kaitannya dengan kepemilikan benda itu. Secara hukum syar'i barangnya sudah miliknya dia, maka secara syar'i hukumnya adalah sah. Tetapi apakah berdosa atau tidak, dulu pernah dibahas di Basul Masail. Ini kaitannya dengan peraturan pemerintah. Jadi ada larangan daripada pemerintah, dan di situ ada khilaf. Ada yang mengatakan sah tapi tidak boleh. Tetapi ba'dul mu'asirin, ada mu'asirin, ba'dul mu'asirin mengatakan bahwa hak paten itu mengikat, sehingga jual beli yang menggandakan tanpa seizin dari hak itu hukumnya tidak boleh, termasuk ghosab menurut ba'dul mu'asirin. Menurut ba'dul mu'asirin ya haram, ba'dul mu'asirin.
Karena sudah dikatakan hak itu. Karena sudah dikatakan hak. Kalau sudah hak berarti milik orang lain kan. Apalagi sudah ada peraturan daripada pemerintah dan itu dilarang, ya sudah. Mau diapakan? Ya. Berkaitan dengan Mbak Fuduli tadi, ada praktek yang zaman sekarang yaitu jual beli dengan internet, yang mereka menawarkan barang orang lain, bukan barangnya sendiri, tapi sudah dengan kesepakatan bahwa sudah ditentukan harganya semuanya, dan si pemilik jasa internet ini menjual di atas harga itu, bukan dengan harga kesepakatan. Jadi si pemilik barang mentransfer pada pembeli ini dengan menggunakan alamat pemilik jasa internet. Nggak ngerti saya. Nggak ngerti apa. Artinya begini loh, menawarkan barang yang belum jadi miliknya dia, tapi ketika sudah cocok harga, misalnya tanah, ya, ini mau enggak tanah ini sekian, ketika sudah cocok baru dia menjualnya sudah jadi miliknya dia. Tapi ketika tidak ada pembeli, dia tidak mau beli. Jadi sepeda motor misalnya, ada orang mau makelar. Seperti makelar gitu maksudnya. Iya, makelar, tapi kalau sudah kalau sudah ada cocok dengan pembeli baru dibeli. Berarti ketika dia menjual atas seizin pemiliknya kan? Iya, jelas. Kalau Tapi yang ada pertanyaan di sini, harganya tentunya saya ngambil untung. Oh, enggak bolehnya di situ. Mestinya kalau di atas seizin berarti dia kan wakil. Kalau wakil berarti kan seluruh penjualan pemiliknya wakil mestinya. Kalau dia ngambil untung ya berarti harus atas pengetahuan wakil, gitu maksudnya. Tapi bukan. Jadi begini loh, sarung misalnya, Ana jual sarung, Ana jual sarung, tapi sarung ini bukan milik Ana, masih ada di pabrik. Chef, ini ada sarung begini, ini mau enggak? Ana tawarkan. Oh ya khair, Ana mau, baru Ana gula. Nah, berarti milik Ana kan? Terus Ana transaksi sama dia. Kalau begitu tidak ada masalah. Tidak ada masalah sebetulnya. Jadi kalau misalnya bukan dibeli dia, kemudian akadnya di belakang itu kan ya, cocok sama tidaknya dulu diselesaikan di muka ya. Tapi kalau tadi internet tadi harus barangnya dikirim ke penjual dulu. Jadi gini misalnya, mungkin dropship itu ya. Oh dropship itu dah. Oh kalau dropship itu tidak sah. Kalau dropship karena Bai'ul Mabi' qabla qabdi paling tidak. Kan begini dropship itu. Ada agen besar ya, saya reseller, saya tawarkan ya, ini saya punya baju-baju begini-gini, soalnya saya pembeli, baru saya kontak ke agen, tolong dikirim ke alamat ini, lalu saya bayar ke dia, itu maksudnya dropship gitu dah. Begitu. Kalau dropship tidak sah karena Bai'ul Mabi' qabla qabdi, mestinya dari agen tadi dikirim dulu ke reseller, kirim ke saya, barangnya ini kirim ke saya, baru milik saya. Nah, milik saya baru saya jual kepada pembeli. Gitu mestinya, gitu maksudnya. Nah, kalau dropship tidak sah karena Bai'ul Mabi' qabla qabdi. Kalau yang kedua itu sah. Kalau yang kedua itu sah. Yang pertama itu tidak sah karena memang belum digobat. Jadi caranya suruh kirim dulu agen kepada reseller itu. Kenapa? Umumnya gitu ya, maka akad lagi. Yeah. Jadi diambil seperti Habib Taufik tadi. Jadi dari pabrik tadi kirim ke saya barangnya, ya, barang saya terima, baru barang ini saya jual kepada pembeli dengan akad, bukan akad yang tadi, dengan akad lagi. Itu maksudnya. Kalau gitu tidak ada masalah, berarti milik dia. Tapi kalau langsung saya jual kepada dia, barang belum saya ambil, baru saya kontak, ya,
untuk mengirim ke sana maka tidak sah. Yang mana? Tapi kobetnya kan Iya, belum dikobet, kobetnya bisa. bapaknya kobetnya. Itu. Jadi kalau kirim langsung nggak bisa. Kalau baca pakainya ini tahu intihadul kobet. Belum boleh kobet kan? Harus ada Dia kan kobet. baiknya dia kan. Oh ya kalau gitu boleh. Ya berarti wakil dari pihak mustari. Ya mewakilkan. Lewat hasil praktek dropshipnya tidak sah hukumnya. Jadi caranya begitu caranya. Mewakilkan kobet kalau yang Ustaz Ahmad bilang Iya. gitu. Wakil dari pihak mustari bukan dari wakil. Betul. Mic-nya. Saya ingin penjelasan tentang praktek yang sekarang sering terjadi terutama dalam beli makanan ke warung itu ya. Ada kalanya ya seperti mungkin kita sudah mafhum semuanya, ada kalanya kita pesan barang bayar belakangan, ada kalanya kita ngambil makanan dulu, biasanya ada warung seperti itu, kita ambil, setelah kita ambil bayar, kita makan. Itu ini masuk kategori yang mana gitu. Ada kalanya kita pesen makanan dulu, kita makan baru bayar. Ada kalau kita ngambil sendiri, setelah itu ngambil bayar baru dimakan. Itu sekarang banyak model-model seperti ini masuk kategori mana ini? Terima kasih. Idimah atau BLN itu. Jadi intinya begini, tadi saya terangkan bahwa apabila salah satu dari mabek atau saman tidak ditentukan bendanya, itu berarti tergolong praktek bai' fi dhimmah. Misalnya tadi saya tentukan, saya datang ke toko, Pak saya beli teh botol sosro, oh ya ada, itu berarti mabeknya dhimmah. Ini uangnya, samannya ain. Praktek ini bai' dhimmah namanya. Atau sebaliknya, Pak teh botol sosro ini berapa harganya? 2000. Oh ya saya beli, baru saya ambil uangnya. Itu namanya mabeknya ain, samannya dhimmah. Nah yang ain, yang bai'ul ain itu dua-duanya ain. Pak berapa teh botol sosro ini? 2000. Oh ya saya beli, ini uangnya. Mabeknya ain, samannya ain, namanya bai'ul ain. Salah satu syarat daripada bai' fi dhimmah, nanti kita bahas dalam baiknya, ada syaratnya. Satu syaratnya adalah praktek bai' fi dhimmah itu syaratnya saman itu harus ditunaikan di majelis akad, tidak boleh dibayar setelah keluar dari majelis akad. Karena kalau begitu akan terjadi bai'udden bidden namanya. Jadi misalnya, Pak berapa teh botol sosro ini? 2000 misalnya. Pak berapa teh botol sosro itu? Saya beli teh botol sosro. Oh ya, berapa harganya? 2000. Ya saya bayar besok. Mabeknya itu den, samanya juga den. Jadi kalau mau agar supaya tidak bai'udden bidden, bayar di tempat itu. Berarti samannya ain, mabeknya den. Itu caranya. Majelis akad itu berarti bukan ada khiyar ya. Majelis akad. Iya, jadi majelis gini loh. Ada orang warung sekarang, marung udah makan, waktu nih bayar, telepon keluar dari warung tadi itu. Berarti keluar dari majelis akad. Itu keluar dari majelis akad kan. Ini praktek begitu itu banyak itu. Kadang-kadang si tuku rokok anu ya po. Jangan keluar dulu, bayar dulu. Jangan keluar dulu, kemudian bayar dulu kan gitu. Itu banyak itu yang terjadi gitu tuh. Ya emang banyak yang ndak ngerasa no. Jadi
Walhasil kalau mau beli barang itu sekira mabeknya ada ditentukan, bayar di tempat. Jangan. Kalau mau ngutang, mabeknya jadikan ain. Jadi kalau mau ngutang, misalnya saya beli teh botol sosok 1 krat, mana barangnya? Oh ini barangnya, ini tak beli. Nah ini ain berarti kan, besok tak bayar, tak apa-apa kalau gitu, karena mabeknya berupa ain, samanya berupa zimah. Yang mana? Yang teman maksudnya apa? Dalam contoh ke warung tadi kan sudah dimakan, kan salah satunya Sudah ain. yang tidak boleh kan dua-duanya berupa zimah. Enggak kan pesen itu dulu. Rawon sak piring. Kan sudah dimakan, kan sudah diterima, ya. Diterima fi majlis akdi. Kalau dikatakan itu akad B, apalagi itu muafat kan. Sekarang begini, ana beli teh 1 gelas, itu bidimah atau ain? Diterima. Bidimah. Kemudian diterima di masyarakat, kan sudah diterima berarti kan sudah bukan D. Yang tidak boleh kan kalau tidak diterima di masyarakat. Jadi kan harus salah satunya ditakyin di majlisil akad. Kalau dua-duanya itu apa namanya zimah, tidak boleh. Kalau dua-duanya zimah, apalagi itu dhaman mulafat. Yang jadi muskil ini begini, yang dimaksud ain itu dalam akadnya, atau setelah akad. Sekarang kita membeli rawon, itu sudah dikatakan akad atau belum? Lah kalau itu sudah dikatakan akad, baru dihadirkan rawonnya, baru itu dihadirkan rawonnya. Dan ini berarti ini termasuk kategori dimah atau apa namanya, ain gitu. Kalau itu zimah tidak sah, karena makanan kan tidak boleh zimah. Makanan kan tidak boleh, karena kan tidak matbut, tidak muntobit. Ya berarti tidak dikategorikan kalau beli makanan tadi itu zimah. Kalau harus dikatakan diangkat lagi. Kalau dikatakan itu zimah sejak awal tidak sah. Karena tidak muntobit. Ya berarti tidak dikatakan zimah kalau makanan atau minuman sekarang ini. Yang ke warung itu. Hatta sostro. Nah, kalau teh botol sosro, apa namanya? Sudah jelas, Bib. Tapi kalau rawon kan tidak jelas, Bib. Enggak matbut kan. Ya apa? Itu kan juga campuran itu, mukhtalat itu, teh itu. Tapi kan mundobit, mundobit. Kalau matbut kan tidak apa-apa. Kalau muhtalitul azza al maksud, tapi kalau matbut kan tidak apa-apa. Tapi kalau ghairu matbut tidak sah. Apalagi yang taksir binar juga tidak sah lagi. Nah mungkin tadi yang dimusilkan oleh Ustadz ini kan ta'yin itu bila ain itu dikatakan fil akad ataukah hatta ba'dal akad, kan masalah kan gitu. Ya, fil akad katakanlah walaupun barang bukan berupa makanan yang bisa untuk fidimah. Nah, ketika fil akadnya fidimah, tapi ba'dal akad ada taslim kok sudah jadi n, kan permasalahan kan demikian. Ya kan, kalau sudah dikatakan fidimah kan berarti sudah terbebaskan dimahnya bitaslim, dengan setelah diserahkannya itu mabek kepada pihak mustari sudah bebas dimahnya baik, kan demikian. Tidak dikatakan dimah lagi berarti begitu. Sudah selesai dimahnya. Ya hampir tidak ada dimah itu berarti. Seperti beli bensin, setelah dimasukkan si bensin dari itu berarti bukan fidimah lagi. Setelah diterima tadi itu, baru setelah itu bayar kan, berarti sudah tidak ain lagi. Bukan, kalau mabeknya zimah, samannya harus diserahkan di majelis. Baik. Nggak, sekarang fidimah tadi ini ain pembahasannya kalau sudah ditaslim berarti bukan fidimah kan gitu.
Kalau Begitu kan maksudnya? Kalau dikatakan begitu, kalau sudah ditaslim berarti bukan fitimah. bukan tetap lima akadnya kan waktu akad itu. Nah itu kan berarti sudah dilihat dari akadnya kan. Waktu akad. Bukan kalau sudah dimakan baru akad kan gitu kan? Maksudnya gini, untuk kesahannya akad dalam PU dan biden kan harus salah satunya paling tidak ditakyin fil akad atau bitaslim fil majlis, ditakyin fil majlis atau paling tidak bitaslim fil majlis. Nah ketika belum ada penyerahan mabe, belum ada penyerahan zaman, sudah terjadi tafaruk, berarti tidak ada taslim fil majlis. Ini baru dikatakan fasidnya PU dan biden, kan demikian. Bukan berarti terjadinya PU dan biden langsung dikatakan fasid. Kalau masih fil majlis dan ada penyerahan zaman, ya berarti sudah sah, kan demikian. Minimal takyin. Minimal takyin fil majlis. Mafhum. Kalau gitu si kita mafhum. Tapi kalau kita permasalahannya untuk menyatakan bahwa orang yang marung tadi itu adalah bai'ain atau bai'dhimah, itu kan berarti kan dilihat daripada akad kan gitu. Nah sekarang marung misalnya beli jajan, beli jajan tadi itu minta dihadirkan itu barang jajan, ini mulai kapan ini disebut akad? Makanya dulu kan menurut saya kan doman mutlafat itu lebih akrab Doman mutlafat. karena kalau memang agak repot. Iya. Ya intinya sebetulnya bisa sah dan bisa tidak sah gitu loh. Nah, intinya lebih ahsan memang akadnya setelah ada barang. Setelah ada barang. Karena kalau ente katakan misalnya marung tadi itu ebek bidimah, yo ukuran empali harus persis kan gitu. Ukuran cenggerengi harus persis, soro begitu. Tapi kalau memang itu adalah inti minta barang tadi itu untuk dihadirkan dulu, inti minta barang dihadirkan dulu, baru setelah itu diakad, itu lebih ahsan. lain. Prasmanan itu lebih ahsan sebetulnya daripada bukan prasmanan. Karena itu kan contohnya prasmanan tadi itu kan. Jukuk-jukuk begitu baru nanti dihitung ini sekian harganya semuanya, itu lebih ahsan sebetulnya, Jelas akadnya. jelas itu akadnya. Tapi kalau yang pertama tadi itu ahsan, lebih ahsan setelah ono barangi baru berapa ini 10.000 akadnya terjadi, itu lebih ahsan karena tidak dikatakan baik nanti akhirnya sulit nanti. Termasuk misalnya ini sering terjadi juga, misalnya tafarunya tuh pamit itu, maaf saya mau sholat dulu gitu. Nah, itu sholatnya kadang-kadang di dalam majelis itu, kadang-kadang sholatnya di luar. Nah, itu kan sekarang kalau sudah akadnya setelah ada barang itu fitimah atau ain itu? Kalau sudah ditakyin enggak apa-apa. Kalau sudah ada barangnya, kalau akadnya, makanya itu kalau inti sudah disediakan makanan, paham ente? Itu berarti ini kan sudah, ya sudah. Ini karena itu repot kalau memang tidak ada barangnya dulu. Wis ono piro iki ngono ae, ya. Saya mau bertanya dari walqul qadim yaqulu inna yuqafu fa in ajaza milku nafada wa illa fala, dan apakah tatkala wa illa fala itu menjadi domin? Ya Bang, wa illa. Kan innahu Kalau tidak diizini Bek Fuduli tadi kan ada khilaf. Qaul jadid yang muktamad tidak sah mutlak, baik mengizini atau tidak mengizini setelahnya. Tapi kalau qaul qadim mengatakan tawakuf, maukuf. Kalau kemudian setelahnya diizini ya berarti nafadha. Kalau tidak diizini berarti tidak sah. Itu maksudnya. tatkala tidak sah barangnya sudah dibawa itu. Jadi Apakah kembalikan. domin bagian? Jadi kembalikan, ya domin. Iya, pelakunya. Al-maqbud bi aqdil fasid kal maghsub. Ada sedikit tambahan tadi masalah Bai'ul Fuduli, ada gol jadid, ada gol qadim, mungkin itu. Gol jadid hukumnya tidak sah, gol qadim hukumnya tetap sah tapi nunggu tawakuf ala ijazatil malik ya. Tapi di situ mahal khilaf malam yahdur al-malik. Wasakata. Iya, wa huwa sakitun. Kalau seandainya penjualnya ada di situ, pemiliknya ada,
Kemudian ada orang yang menjualkan, dia diem, ini lam yasih qat'an. Cukup ya. Terakhir ya. Masih ada hubungan dengan yang ke warung tadi. Yang sering saya saksikan, banyak orang-orang duduk di warung, setelah makan ini dan itu semuanya habis baru bertanya, kena berapa semua? Ini termasuk akad apa? Ya dulu kan saya terangkan akrab menurut saya doman mutlafat lebih enak. Kalau jual beli itu repot nanti. Doman mutlafat lebih enak. Domanul mutlafat.